Kabar kurang sedap alami Persebaya. Gelandang andalan Persebaya Bruno Moreira dipastikan absen saat lawan PSIS. Salut dan bikin bangga publik Surabaya. Aset Persebaya yaitu Tony Firmansyah bermain luar biasa bersama Timnas Indonesia. Nggak ada alasan lagi untuk tidak penuhi GBT. Ayo bonek penuhi permintaan Coach Paul Munster untuk penuhi GBT. Kabar kurang sedap alami Persebaya. Gelandang andalan Persebaya Bruno Moreira dipastikan absen saat lawan PSIS. Salah satu penggawa Persebaya Surabaya asal Brasil, Bruno Moreira, dikabarkan masih cedera. Bruno tidak tampil saat Persebaya melakoni uji coba melawan Persik Kediri pada Sabtu 20 Januari. Hanya saja Persebaya bisa unggul 2-0 lewat gol yang dicetak Paulo Henrique pada menit ke-30 dan Octavianus Fernando pada menit 89. Kemungkinan tanpa Bruno saat menjamu PSIS Semarang, pelatih Persebaya Paul Munster mencoba meramu kekuatan baru. Tentu skenario permainan tersebut menjadi pilihan bagi Munster apabila Bruno masih dibekap cedera saat menjamu PSIS pada 30 Januari mendatang. Kehadiran Paulo Henrique sedikit mengalami perubahan ketika tim tak diperkuat Bruno. Terbukti Henrique bisa memasukkan gol saat laga uji coba melawan Persik Kediri. Munster mengaku telah menyiapkan line up pemain yang akan diturunkan saat melawan PSIS Semarang. Ia sudah mengantongi beberapa pemain dari hasil latihan dan uji coba. Namun yang terpenting baginya para pemain bisa mengikuti standar yang diterapkannya dan siap bermain. Ya perlahan saya mengetahui siapa saja yang akan dimainkan saat melawan PSIS. Yang terpenting selama latihan dan uji coba para pemain bisa menunjukkan kinerjanya sesuai standar, kata Munster dilansir dari Radar Surabaya Jawa Post Group. Saat ini menurutnya para pemain harus fokus untuk meningkatkan performa tim. Pemain juga harus mengetahui karakter yang dia inginkan. Sementara itu Bruno yang telah tampil sebanyak 14 pertandingan saat ini menjadi pemain tersubur di Persebaya Surabaya. Bruno mencetak 8 gol dan 2 assist. Terakhir, dia mencetak brace ke gawang Persib Bandung Sabtu 7 Oktober. Bruno tetap diharapkan bisa kembali bermain untuk membantu daya gedor Green Force pada saat melawan PSIS Semarang dan laga-laga berikutnya di lanjutan Liga 1 musim 2023 hingga 2024. Salut dan bikin bangga publik Surabaya. Aset Persebaya yaitu Tony Firmansyah bermain luar biasa bersama Timnas Indonesia. Persebaya Surabaya terus menorehkan prestasi dengan memunculkan pemain muda berbakat dan kali ini sorotan tertuju kepada wonderkid mereka, Tony Firmansyah. Pemain muda itu berhasil mencetak gol debutnya bersama Timnas Indonesia U20 dalam laga uji coba melawan Thailand U20. Menambah daftar panjang talenta yang lahir dari Akademi Green Force. Mengawali kisahnya di tim nasional dengan langkah mantap, Tony Firmansyah mencuri perhatian saat mencetak gol di laga uji coba Timnas Indonesia U20 versus Thailand U20 di Stadion Gelora Bung Karno. Meskipun pertandingan berakhir dengan kekalahan tipis 2-1, Tony Firmansyah membuktikan bahwa bakatnya tidak hanya terdengar dari kabar-kabar sebelumnya. Dengan umpan matang dari Donitri Pamungkas, Tony Firmansyah mampu menjebol gawang lawan dengan sepakan kerasnya. Gol debut ini menjadi bukti nyata bahwa bakat muda Indonesia terus berkembang dan Tony Firmansyah adalah salah satu pemain yang patut diawasi. Tony Firmansyah memulai karirnya di tim senior Persebaya Surabaya pada musim Liga 1 2023/2024. Meskipun berusia 19 tahun, Tony segera membuktikan potensinya dalam laga pramusim melawan Persis Solo. Pemain pengganti ini mencetak gol penting dalam kemenangan dramatis 4-3 Persebaya. Debut resmi Tony Firmansyah bersama Persebaya terjadi dalam laga kontra Persis Solo di pekan pertama Liga 1. Meskipun masuk sebagai pemain pengganti, kontribusinya menjadi penentu kemenangan dengan umpan terobosan yang memaksa bek lawan membuat gol bunuh diri. Sayangnya perjalanan Tony tidak selalu mulus. Pada pertengahan musim, dia mengalami cedera serius setelah jatuh di laga uji coba. Meskipun harus absen dalam 7 pertandingan, Tony Firmansyah berhasil membuat comeback yang mengesankan saat Persebaya Surabaya bertandang ke markas Barito Putra.
Performa impresif Tony Firmansyah bersama Persebaya Surabaya tidak luput dari perhatian Timnas Indonesia U20. Dengan penampilannya yang menonjol di Liga 1 2023 per 2024, Tony mendapatkan panggilan pertamanya untuk bergabung dengan Garuda Muda. Pada akhir 2023, Tony Firmansyah menyatakan rasa syukurnya atas panggilan tersebut. Meskipun berusia 19 tahun, dia menyatakan tekadnya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Tony sudah meminta restu dari orang tua dan pelatih bersiap untuk memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia U20. Tony Firmansyah tidak hanya mempersiapkan diri untuk tampil ciamik bersama Timnas Indonesia U20 dalam Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025, tetapi juga terus mengembangkan potensinya bersama Persebaya Surabaya. Dengan sikap yakin dan semangat juangnya, Tony menjadi salah satu pemain muda Indonesia yang patut diacungi jempol meski baru berusia 19 tahun. Tony Firmansyah telah menorehkan sejarah dengan gol debutnya bersama Timnas Indonesia U20. Perjalanan kariernya yang dipenuhi tantangan dan keberhasilan menjanjikan masa depan yang cerah bagi wonderkid asal Surabaya ini. Mari kita saksikan bagaimana Tony Firmansyah terus bersinar dan mewarnai panggung sepak bola Indonesia dengan prestasinya yang gemilang. Nggak ada alasan lagi untuk tidak penuhi GBT. Ayo bonek penuhi permintaan Coach Paul Munster untuk penuhi GBT. Persebaya Surabaya akan menjalani partai tunda Liga 1 2023 per 2024 melawan PSIS Semarang pada Selasa 30 Januari. Pertandingan syarat gengsi itu akan dipentaskan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga tersebut akan menjadi peluang bagi Persebaya untuk kembali menang. Apalagi ini adalah kali pertama Persebaya bertanding di bawah pelatih kepala baru Paul Munster. Paul Munster yang melatih Persebaya sejak 4 Januari lalu mengajak bonek pendukung Persebaya untuk memadati GBT demi mendukung Green Force. Bruno Moreira DKK butuh dukungan sebanyak mungkin untuk mengakhiri tren negatif. Penting bagi kami untuk bermain di hadapan bonek. Mereka adalah pemain ke-12, mari penuhi GBT, dukung kami berjuang mengejar kemenangan, seru juru taktik asal Irlandia Utara itu seperti dilansir dari situs resmi Persebaya Surabaya. Munster yang pernah melatih Bayangkara FC pernah merasakan atmosfer GBT. Pernah menjadi tim tamu dan kini menjadi tim tuan rumah di GBT, Munster menyatakan kondisi stadion yang penuh akan memberikan keuntungan tersendiri pada tim tuan rumah. Jadi jangan lupa, 30 Januari datang ke GBT, tandasnya. Persebaya sendiri kini memiliki rekor yang memprihatinkan alias tidak menang dalam 9 laga terakhir. Dalam 4 laga terakhir, Persebaya selalu bermain seri. Kedatangan Paul Munster pada 4 Januari lalu diharapkan bisa membawa kebangkitan untuk tim kebanggaan arek-arek Surboyo tersebut. Jeda liga yang cukup lama membuat Munster punya cukup waktu untuk mempersiapkan tim menghadapi laga perdananya menangangi Persebaya. Selama 3 minggu memimpin Persebaya, Munster membawa banyak perubahan di tim. Detail-detail dalam latihan maupun di luar lapangan sangat diperhatikan. Menu latihan keras bahkan 2 kali sehari diberikan kepada para pemainnya. Untuk meningkatkan chemistry, Munster juga beberapa kali mengadakan acara team bonding. Terakhir, ia mengajak seluruh pemain dan official main bowling pada Rabu 24 Januari. Selama Januari ini, Persebaya sekali melakukan uji coba melawan Persik Kediri. Meski skor bukan tujuan uji coba, setidaknya Persebaya menunjukkan permainan yang lebih solid dengan menang 2-0 dalam latihan bersama itu. Tim terus lebih baik dari hari ke hari, Persebaya punya standar tinggi yang kita semua harus raih. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana dan kita bisa meraih hasil maksimal di laga melawan PSIS, harap Munster.